Meriah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dalam forum ini. Saya senang sekali bisa menjadi bagian dari forum yang luar biasa, terutama karena sebagian besar dari peserta forum ini adalah generasi penentu masa depan bangsa. Oleh panitia disebut sesi pamungkas karena yang dihadirkan adalah para profesional, orang-orang yang tidak asing lagi bagi kita semua. Mereka yang terbukti sudah bekerja dengan cara luar biasa, tidak mencari untuk dicintai, tapi mereka otomatis sudah ada di hati begitu banyak orang. Tidak perlu meminta, tapi karena prestasi dan kinerja mereka. Saya membaca bahwa Salvador Dali, pelukis Spanyol, pernah mengatakan, usia 6 tahun, cita-cita saya jadi tukang masak. Usia 7 tahun, saya ingin jadi Napoleon. Dan semenjak saat itu, ambisi saya terus tumbuh secara konsisten. Jadi dari usia yang sangat muda, seorang Salvador Dali, sekalipun dia seorang seniman, tapi dia sudah punya ambisi yang begitu besar. Karena usia 7 tahun saja dia sudah melihat dan ingin menjadi seorang Napoleon. Dan terbukti dia menjadi orang besar. Di depan kita ada 3 orang yang sungguh kalau dilihat dari penampilannya humble sekali. Tapi mereka adalah orang-orang dengan prestasi besar, jiwa besar. Pak Kuntoro dari yang paling ujung. Enggak. Pak Kuntoro, mohon maaf, mungkin mikrofonnya belum menyala. Bicara soal usia Pak Kuntoro, saya bukan mau bilang paling tua, tapi kebetulan Pak Kuntoro kemarin baru bertambah 1 tahun usianya. Selamat ulang tahun Pak Kuntoro. Saya tidak perlu tanya, karena semangatnya yang pasti tetap semangat muda. Mudah-mudahan diberikan terus usia yang berkah untuk makin banyak ada prestasi untuk bangsa. Pak Kuntoro dulu kecilnya di Purwokerto ya? Saya di Purwokerto kecil ya. Pak Kuntoro masuk sekarang kan temanya ini development, learning from the pros. Apa memang sudah terbayangkan dari dulu kecil, di kota kecil, belajar juga di sana, sekolah kalau tidak salah sampai SMP ya di Purwokerto. Pokoknya di kota yang bisa disebut tidak metropolis lah. Sudah ada bayangan tidak bahwa Bapak akan suatu saat saya akan lakukan sesuatu untuk negeri ini? Siapa yang punya bayangan seperti itu pada waktu kita masih kecil? Saya dulu waktu kecil cuma pengen jadi masinis saja kok. Masinis? Iya, masinis gagah kan? Tapi minimal kalau masinis kan membawa begitu banyak penumpang di belakangnya Pak. Ya nggak tahu, pokoknya lokomotifnya hitam, keluar asapnya, bisa nyupir itu gagah sekali, itu udah cukup. Nah sekarang kalau dilihat dengan adanya generasi muda bangsa kita yang ya bisa dikatakan mereka lah penentu Indonesia ini mau kemana. Bapak kan sekarang sebagai kepala UKP 4 yang bisa disebut, bahkan SBY mengatakan sebagai mata, telinga, dan tangan kalau diperlukan untuk mengendalikan pemerintahan ini. Bahkan pernah disebut sebagai siluman gitu Pak, membantu untuk mengarahkan negeri ini mau kemana. Itu bagaimana sih tipsnya kok bisa? Jangan tanya sama saya. Yang penting itu ada orang yang percaya sama kita untuk melaksanakan tugas. Jadi saya kira rangkaian perjalanan hidup ini itu isinya macam-macam tugas. Selesaikan saja tugas depan mata kita dengan sebaik-baiknya, nanti tugas berikutnya akan datang. Jadi kita nggak usah mikir kejauhan, 5 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi jadi apa. Yang minggu depan mesti selesaikanlah dengan yang sebagus-bagusnya. Totalitas dan dedikasi berarti kuncinya ya Pak ya. Bu Risma ini ada dalam posisi yang sekarang juga dihantam sana dihantam sini. Tapi semangat ibu ini tidak sesuai kalau dilihat dengan usia atau apa, karena semangatnya itu semangat anak muda sekali, luar biasa.
Ini bagaimana Bu caranya mempertahankan semangat kemudian bisa termotivasi terus untuk maju, apa Bu? Ada value tertentu yang Ibu pegang? Jadi sebetulnya saya kepingin suatu saat kelak anak-anak Surabaya dia bisa sejajar, karena saya kalau memotivasi, saya sering mengajar di sekolah. Jadi kadang sehari 2 kali, kadang sehari 1 kali saya mengajar. Memang bukan, saya nggak bisa matematika, saya juga nggak bisa fisika, saya nggak bisa. Tapi saya mengajar tentang bagaimana semangat dan bagaimana berbakti kepada orang tua, serta bagaimana anak-anak bisa berjuang di tengah keterbatasan mereka. Jadi saya hanya bermimpi bahwa anak-anak saya di Surabaya suatu saat kelak bisa bersanding dengan anak-anak lain di dunia, dan itu bukan karena mereka berasal dari anak orang kaya dan sebagainya, tapi adalah karena mereka mau bekerja keras dan mereka berbakti dan berdoa pada Tuhan. Luar biasa. Sementara Ibu juga membangun karir itu dari Ibu PNS sudah sejak tahun 90-an ya. Iya. Terbayang tidak Ibu bahwa Ibu tuh kemudian ini memang pencapaian yang berjalan mengalir begitu saja karena dedikasi Ibu, atau memang Ibu sudah saya harus lakukan sesuatu yang lebih nyata untuk Surabaya misalnya seperti itu? Enggak, saya nggak pernah bermimpi jadi apapun gitu. Saya ngalir aja, karena bagi saya jabatan itu amanah, nggak boleh diminta. Itu harus turun dari Tuhan. Luar biasa sekali. Pak Basuki Cahaya Purnama, Pak Ahok ya, saya sapa akrabnya begitu, kita semua kenal sebagai Pak Ahok. Pak Ahok dari Belitung Timur, juga daerah yang bisa dibilang jauh dari ibu kota. Sekolah juga di situ. Kemudian Anda membangun karir mulai dari usaha dulu ya, membangun usaha. Kemudian terjun ke politik. Sekarang menjadi wakil gubernur. Tahun 2008 kalau tidak salah Anda menulis buku Mengubah Indonesia. Mengapa Indonesia perlu diubah menurut Anda? Ya sebetulnya sih bukan mau mengubah ya. Tidak ada seorang manusia pun bisa mengubah Indonesia yang begitu besar, begitu kaya. Saya waktu itu menulis itu tidak ketemu kata yang tepat untuk menulis transform sebetulnya. Kalau kata transformasi saya merasa saya nggak suka. Itu masih ke barat-baratan gitu loh. Lalu kata kita kan tidak ada merubah, tidak ada kan. Tapi yang dulu tahun 70-an sebelum ada perubahan itu ada. Kompas pun masih tulis. Nah sempat kita berdebat. Nah saya ingin menggambarkan transform. Kemudian saya cari di elektronik kamus. Kalau transform diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu apa? Terjemahnya itu merubah atau mengubah. Nah kalau change, mengubah. Nah saya pilih merubah. Tentu diprotes dari semua orang. Orang bilang akar katanya rubah ya, rubah kan? Rubah itu. Nah tapi saya bilang Fox kan keren juga seperti itu. Saya bilang ini kan maunya saya kan, bukan disertasi, bukan skripsi kok. Saya cuma bikin kayak majalah Hai Bobo kan maunya saya. Itu kayak majalah gitu kan. Nah saya membuat buku itu, saya berpikir saya akan mengakhiri karir politik saya. Jadi teman-teman mengatakan sayang kalau kamu berhenti tanpa meninggalkan sesuatu untuk orang pelajari. Nah di situ di buku itu saya tulis anak ideologis. Nah saya bisa hari ini karena bapak saya yang selalu katakan pada saya, kalau kita punya 1 miliar rupiah, kita hibahkan sedekahkan untuk orang miskin 500.000, 400.000 lebih UMP-nya, kita hanya bantu 2.000 orang dan uang kita habis untuk 2.000 orang. Di kampung kita mungkin 9.000 orang itu. Jadi lebih baik kamu jadi pejabat. Kalau jadi pejabat kamu bisa membantu semua orang punya penghasilan itu. Jadi bisa bersentuhan langsung dan mengambil kebijakan yang ada hasilnya. Iya, karena uang kita tidak mampu menolong orang miskin. Nah saya tulis itu sampai gimana pilih politik. Nah saya pikir akan mengakhiri karir saya di politik. Saya bikin LSM. Dan ternyata Bang Yos narik saya bantu beliau ketika beliau berhenti jadi gubernur, mau jadi presiden. Nah beliau ingin cari politisi yang pengalaman di politik era pasca reformasi. Dan kebetulan saya ini katanya putu loncat, loncat melulu kan. Nah saya ini DPRD 7 bulan, terus Bupati 16 bulan,
terus jadi calon gubernur, dicurangin bawa ke MA. Nah itu Bang Yos tertarik untuk bantu. Nah tanpa sengaja ternyata saya setahun itu belajar tentang Jakarta. Jadi kelebihan kekurangan Bang Yos dipetakan dalam 1 tahun itu. Ya saya nggak pernah berpikir, akhirnya saya ke Jakarta gitu loh. Rupanya itu ya hidup tuh ada yang ngatur, disiapkan seperti itu. Iya, dan ada termasuk seorang pejabat publik yang usianya relatif muda dibandingkan rata-rata pejabat publik di Indonesia. Bicara soal usia, ini bukan karena usia saya balik lagi ke akun loh Pak, gak ada maksud. Tapi kan kita sekarang di hadapan kita ada generasi muda. Menurut Pak Akun nih, kan mereka sekarang yang sebentar lagi akan memimpin. Apa sih yang harus mereka jadikan modal, yang mereka jadikan pegangan di tengah krisis yang kita hadapi di Indonesia dengan hantaman korupsi, dengan krisis kepercayaan dan lain-lain. Anak muda sekarang kan banyak yang skeptis, banyak yang apatis. Kita kan Nggak usah muluk-muluk, berbuatlah. Itu yang paling penting. ada bunyi muluk. Aduh, Ibu muluk. Berbuatlah, lakukan sesuatu. Gak usah ngini besar-besar. Tapi juga jangan mikir yang kecil. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tetapi realistis. Karena semua yang kita kerjakan dimulai dari 1 langkah pertama ini. Ini yang paling penting. Begitu engkau bisa menyelesaikan satu pekerjaan, akan datang pekerjaan berikutnya. Dan dari waktu ke waktu pekerjaan semakin lama akan semakin besar. Tantangannya akan semakin besar. Disitulah sebetulnya keberhasilan kamu. Semakin banyak tantangan, semakin banyak terpaan, semakin banyak kritik. Sebetulnya disitulah keberhasilan kamu. Karena kritik-kritik itu juga mencari orang yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya. Jadi, saya kira kita nggak usah hebat-hebat melihat ini semuanya. Saya kira penting sekali bahwa kita punya ideologi. Tetapi yang lebih penting, itulah semangat untuk menyelesaikan semua tugas depan mata kita dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan setengah-setengah kalau kerja, yang sebaik-baiknya. Ya, karena menurut Pak Akun tidak ada istilahnya half a goal ya Pak ya. Tidak ada goal yang separuh. Kalau nggak ada. Semua itu dikasih tugas untuk beresin perusahaan, beresin. Dikasih tugas untuk membuat sistem yang tidak perlu ada pungutan, hengki-pengki, tidak perlu menyogok. Buatlah sistem itu. Bahwa kemudian sistem itu nanti kemudian dirusak oleh orang lain, silakan saja. Tapi dari situ kemudian kita melakukan sesuatu yang lebih baik buat negeri ini. Pada akhirnya negeri ini, pada akhirnya penduduk kita, pada akhirnya adalah rakyat kita. Saya kira itu yang paling pokok. Tetapi kalau ngomong tentang rakyat itu abstrak sekali. Yang real itu adalah kota Madia, itu real, perusahaan itu real, BUMN itu real. kalau negara terlalu besar ya Pak ya, itu seperti virtual. Abstrak sekali. Ya, baik. Bu Risma, kalau kita bicara tadi kan Pak Pun mengatakan just lakukan saja apa yang bisa dilakukan oleh diri kita masing-masing saat ini. Tidak menunggu, tidak perlu juga terlalu besar, tapi yang real saja. Bu Risma kan juga diberikan kesempatan, diberikan tanggung jawab, kemudian juga ada banyak ujiannya. Banyak orang takut ketika menghadapi sesuatu yang tidak dimengerti. Mungkin seperti Pak Kun waktu tiba-tiba harus urusan dengan Aceh atau Nias waktu di BRR, itu kan sesuatu yang luar biasa. Bu Risma juga memimpin Surabaya, itu kan juga dari dinas yang lebih kecil kemudian menjadi wali kota. Apa yang bisa dijadikan pegangan oleh generasi penerus bangsa kita ini ketika mereka mungkin merasa, wah, saya belum punya modal, saya tidak berani melakukan itu. Bagaimana kalau nanti misalnya begini begitu? Ibu kan semangatnya luar biasa Bu, nggak ada takutnya. Ini gimana Bu caranya sharing Bu? Tadi betul yang ditekankan oleh Pak Agung. Jadi saya melangkah saja, apapun dengan segala keterbatasan saya, dengan segala keterbatasan yang ada di kota, saya terus melangkah. Jadi ya sudah, yang bisa kita lakukan apa? Saya selalu melihat kenapa mereka di Korea, kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa kami nggak bisa?
Saya selalu katakan begitu terutama dengan staf-staf saya di jajaran pemerintah kota. Saya katakan kita bisa kalau kita mau. Dan terbukti kemarin di forum Future Government, kita satu-satunya lembaga yang mendapatkan penghargaan 2 sistem elektronik di Asia Pasifik. Yang lain cuma satu-satu, Hong Kong cuma satu, Australia cuma satu, kita tok yang dapat 2. Jadi artinya saya sampaikan, dan ini dibuat oleh para mahasiswa. Kami nggak punya uang, saya nggak punya uang terus terang. Tapi kan saya juga ingin bisa membuat itu, karena kalau saya menghemat di administrasi, maka kami bisa punya waktu untuk melayani masyarakat lebih banyak begitu. Nah, karena itu, dan kami semua termasuk semua taman itu didesain oleh anak-anak muda. Saya katakan juga salah satu taman Bungkul yang ada di Canberra saat ini yang mendapatkan penghargaan Asia Pasifik juga, itu juga didesain oleh anak-anak muda. Jadi artinya kita bisa mewujudkan itu. Berarti harus juga diberikan kesempatan kepada mereka, Bu ya, untuk dibukakan jalan, dibukakan pintu bagi mereka untuk bisa mengembangkan potensi mereka. Yes, dan saya sangat percaya bahwa para anak muda di Surabaya, saya kuasanya cuma di Surabaya begitu. Ini gambarnya, Bu ya? Ya, ini adalah desain anak-anak muda. Karena kalau saya bayar yang profesional nggak kuat, uang kami terbatas. Ya, uang kami terbatas, jadi saya mengajak anak-anak muda dan mereka melakukannya seluruhnya. Desain gedung sekolah, desain puskesmas, desain kantor kami, termasuk desain taman-taman kami, itu dibuat oleh anak-anak muda. Ya. Ya. Pak Ahok, termasuk seperti Pak Kun, Bu Risma mengatakan ya sudah, maju saja, lakukan gitu. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita tidak tahu, kita belum punya modal pendidikan yang khusus untuk itu dan lain-lain. Bagaimana kalau seandainya salah langkah? Pernah tidak? Misalnya ya sudah coba dulu, ternyata salah gitu. Ketika sudah melakukan itu, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Saya pernah melangkah ke, misalnya contoh nyalon gubernur, kalah. Nah, orang berpikir karir politik saya selesai gitu. Nah, tentu orang mencaci maki saya juga, serakah, ambisius, baru 16 bulan jadi bupati, kok berhenti, terus nyalon gubernur, terus kalah. Padahal saya bisa menang kalau nyogok. Nah, kalau mau, karena udah ditawarin gitu kan. Sebetulnya kan macam-macam lah kecurangan. Dari jam 7 malam masih menang kok, terus tiba-tiba mati lampu, terus kayak skala dari 7.000 terus skala 14.000. Terus TV nggak mau quick count, ya biasa lah. Tapi prinsip saya sederhana saja. Saya tahu hati saya paling dalam itu, saya berhenti kenapa? Nah, saya berhenti karena saya ingin mewujudkan provinsi pertama di Indonesia yang ada jaminan pensiun buat orang sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 SDSK. Nah, saya adalah bupati pertama yang melakukan Undang-Undang SDNS BPJS Kesehatan itu di Belitung Timur tahun 2006. Asal Anda mau masuk kelas 3, saya tanggung seluruh penduduk, saya asuransikan dengan PT Askes. Nah, saya pengen loncat ke pensiun. Gubernur tidak mau ikutin saya, lalu dia nantang saya, kalau Anda jagoan, berhenti dong. Kalau mau mewujudkan provinsi ada pensiun BPJS. Ya saya berpikir, kalau saya berhenti, saya yang baru 16 bulan. Tapi kalau saya tidak berhenti, saya juga nipu rakyat gitu. 10 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi saya putuskan berhenti. Nah, saya cuma bilang begini, andai Anda gagal pun di mata orang, tapi selama nawa itu Anda, istilahnya teman-teman saya bilang, benar, gak usah takut. Nah, saya selalu berpikir gitu. Nah, saya gak peduli. Yang penting saya niat saya benar mengusahakan kesejahteraan orang, bukan kesejahteraan saya. Sekalipun orang mengatakan bersalah atau menilai Anda menentang arus selama di dalam Anda bisa hati. ngecek hati Anda kan. Nurani itu bisa tahu kan Anda bohong, munafik, pencitraan atau bukan gitu. Walaupun orang salah paham, nggak apa-apa. Sejarah kata Bung Karno, nonton film Soekarno bagus banget. Sejarah akan membersihkan nama kita kok, selama kita benar. Kenapa takut gitu? Ya. Luar biasa, tepuk tangan yang berikut di bawah itu terbukti bahwa sebetulnya tiga-tiganya punya prinsip sama. Ada yang tidak bisa digadaikan, yaitu integritas. Ada yang selalu harus bisa kita percaya dan jadikan modal, yaitu nurani. Ketika bekerja dengan hati, berarti ini adalah orang-orang yang memang cerdas secara akademis sudah pasti. Gelarnya saja sudah. Saya juga, saya pas-pasan semua. Gelarnya saja sudah S2, S3 seperti itu. Tapi
Ya jelas ada kecerdasan emosional juga sangat penting kan ya Pak Kun ya. Dan sekarang Pak Kun kan bagian merencanakan segala sesuatu, termasuk menganalisis, bisa memberikan rapor merah terhadap instansi atau kementerian dan lain-lain. Nah Pak Kun, di mata Anda kan juga harus porsi ke depan, melihat Indonesia ini di pandangan seorang Kuntoro Mangkusubroto itu seperti apa sih? Sekarang bagi kita, ini Indonesia yang saya bayangkan dan inilah yang ada di depan Anda yang harus Anda raih. Seperti apa Pak Kun gambarannya? Saya kira saya sangat optimis dengan generasi yang seperti ini. Kenapa Pak? Karena ini generasi-generasi yang tidak berangkat dari doktrin-doktrin yang kaku. Ini adalah manusia-manusia kreatif yang mampu menggunakan kreativitasnya untuk berkarya. Nah, yang namanya berkarya itu macam-macam. Tidak semua harus menjadi pegawai negeri, tidak semua harus menjadi pejabat. Buka bengkel, buka beauty salon, buka toko butik, itu semuanya adalah karya-karya. Jangan anggap itu barang kecil, itu penting sekali. Orang seperti saya ini sebetulnya nggak punya artinya dibandingkan dengan seorang yang punya bengkel. Karena yang punya bengkel itu bisa menghidupi 3 orang, 3 keluarga. Saya nggak menghidupi satupun orang. Saya ini hanya terima gaji saja. Nah, bagi mereka yang akan bekerja di sektor real, yang akan menghidupi orang lain, jangan takut gagal, jangan takut salah. Yang penting itu berdiri lagi, lalu jalan lagi. Suatu waktu akan jatuh lagi, berdiri lagi, jalan lagi. Yang penting itu yang namanya keberanian adalah keberanian untuk berdiri lagi. Itu yang paling pokok. Jangan takut salah. Tetapi jangan korupsi. Karena korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan yang paling berat sebetulnya untuk bangun suatu bangsa. Ya, baik. Nah ini karena diharapkan ada waktu yang cukup bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan, langsung saya berikan kesempatan. Saya tampung, wah banyak sekali yang mau tanya. Sebelum saya buka forum tanya jawab, saya harus menyampaikan apa yang juga diingatkan oleh panitia. Tolong pertanyaannya sebisanya tetap sesuai dengan apa yang bisa kita gali lah dari para profesional ini. Jadi jangan keluar dari konteks, karena saya tahu pasti ada nanti mungkin ada yang menyasar Mas Ahok gitu misalnya. Mas jadi gimana, kapan ya jadi gubernur? Itu saja. Saya tahu ada banyak orang yang mungkin ingin tahu soal itu. Saya ambil dari masing-masing dibagi zona saja ya. Dari sini satu Mas yang baju merah, Mas 2 tadi yang pertama angkat tangan. Dari sebelah sini perempuan mungkin ya, yang pakai kerudung ungu. Yang sebelah sini perempuan satu lagi. Baik, bisa dibantu oleh panitia? Saya cuma mau nanya sama Pak Ahok sama Bu Risma, kalau misalnya saya mau belajar maju kayak Bapak, kayak Ibu gitu, jadi masuk pemerintahan, sedangkan saya nggak punya modal apa-apa nih, saya nggak punya uang, mungkin punya sedikit ilmu, apa yang harus saya lakukan lebih dulu? Karena kalau nunggu orang ngerubah lama, lebih kalau kita ngerasa kita bisa ngerubah, kita yang ngelakuin duluan. Apa yang harus saya lakukan pertama? Itu aja. Baik, terima kasih Angga. Dari Akademi Berbagi, ada satu pertanyaan. Saya melihat bahwa pimpinan-pimpinan di depan saya ini keren-keren, nggak sebatas karena SK ataupun juga kekuatan-kekuatan karena punya duit dan lain sebagainya, tapi didukung oleh yang pemilihnya. Nah, saya ingin bertanya, gimana sih atau apa sih kunci utama Ibu, Bapak sekalian bisa mengajak masyarakat untuk ikut gitu ya, dengan program-program yang Ibu, Bapak canangkan gitu. Karena saya melihat ini adalah kunci keberhasilan untuk ke depan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian silakan Mbak. Yang boleh sama saja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khatimah. Saya salah satu balita Nusantara dari Aceh. Saya ingin bertanya kepada ketiganya. Pertanyaan saya cuma satu. Bagaimana kalau yang saya tahu dalam ranah pemerintahan, hal yang paling penting itu adalah masalah kebijakan. Bagaimana ibu-ibu yang seperti Ibu Risma di wali kota, Pak Ahok yang wakil gubernur, menentukan kebijakan yang menurut ibu itu memberikan perubahan, tapi mentok atau memiliki perbedaan dengan kebijakan yang di atasnya.
Misalkan Pak Jokowi mengatakan A, sedangkan Pak Ahok ingin melakukan B gitu. Nah, bagaimana cara Ibu berkomunikasi atau menentukan perubahan sesuai yang Ibu inginkan, yang Ibu rasa itu bisa memberikan pembangunan kepada Indonesia, tapi berbeda dengan pemimpinnya. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kun yang sudah melakukan pembangunan yang bagus di Aceh pasca tsunami. Oke, Terima kasih. Silakan satu lagi. Nama saya Eka, saya dari ASEC Indonesia dan kebetulan saya juga anak Surabaya, Ibu. Nah, di sini sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita sebagai kaum muda dan juga dari semua organisasi dan instansi pemerintah yang terkait itu berkolaborasi untuk menimbulkan optimisme untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Karena di sini kita tahu bahwa untuk kelas menengah ke bawah di Indonesia itu jumlahnya masih sangat banyak sekali dan banyak dari mereka yang sebetulnya tidak optimis dalam membangun Indonesia ini untuk menjadi lebih baik seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bunya. Ini Angga dari Bogor langsung untuk Pak Ahok dan Bu Risma. Silahkan ini jadi maju. Kalau bagaimana caranya maju untuk jadi pejabat tapi tidak punya uang, mungkin sedikit bekal ilmu, apa yang harus dilakukan pertama, Bu? Jadi kalau untuk PNS itu kan ada aturannya ya. Aturannya kebetulan 2 tahun di Surabaya tahun 2000 mulai 2011, 2012 dan 2013. Kalau 2013 kemarin sudah nasional menggunakan online. Kami 2011 pendaftaran PNS meskipun pusat belum online, kami sudah menggunakan online. Jadi bahkan katanya ada peserta satu dari Aceh, dia daftar ke Surabaya. Kita bingung, kok jauh-jauh ngapain daftar di Surabaya, katanya. Bu, kita dengar kalau di Surabaya nggak ada main-main gitu. Jadi dia daftar dari Aceh sana. Sebetulnya yang itu ada persyaratannya untuk PNS. Saya nggak tahu PNS apa wali kota. Gitu, kalau wali kota ya ikut ikut sesuai ketentuan dari partai dan sebagainya. Kebetulan kalau saya dulu dari PNS terus tiba-tiba ditunjuk begitu, ya seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya tadi disampaikan oleh Pak Kuntoro, saya juga yakin bahwa kita bisa berbuat apapun dengan sesuai bidang kita. Di Surabaya contohnya, saya memberikan contoh, ada seorang anak muda yang saya coba, karena di Surabaya ada pertanian. Saya mencoba bisa nggak kalian nangani petani-petani di Surabaya, dan hasilnya luar biasa. Dia bisa membantu petani-petani kami di Surabaya yang selama ini mungkin tidak tahu bahwa sebelumnya tanah di Surabaya subur. Sekarang sudah ngirim ke Tangerang, ngirim ke Palembang, ngirim ke Tarakan dengan pola pertanian itu yang tadi dimaksudkan oleh Pak Kuntoro. Artinya sebetulnya di semua bidang kita bisa. Tapi pun toh kalau bisa masuk PNS silahkan, kalau mau masuk ke Surabaya insya Allah tidak ada, karena kami semua online. Dan terus terang tes kami itu ada 2, yang satu yang diwajibkan oleh tes kemampuan dasar dan tes kemampuan tekniknya kami juga ikut lakukan. Betul. Pak Ahok, kalau Bu Risma kan birokrat tulen ya, berarti mulai dari bawah sampai menjadi pemimpin. Kalau Pak Ahok kan melalui partai seperti itu, jadi bisa kemudian dari DPRD dulu, kemudian ke DPR RI, kemudian menjadi pejabat publik sekarang. Pak Kun juga nanti ceritanya lain ya Pak Kun ya, dari dosen kemudian memimpin perusahaan milik negara, kemudian akhirnya menjadi pejabat publik, seperti itu. Jadi ini tiga-tiganya memang bisa memberikan gambaran jalur yang berbeda-beda yang bisa ditempuh. Kalau Ahok bagaimana? Ya, saya kira kalau memang mau terlibat ke PNS, kita semua sudah online. Di Jakarta kemarin penerimaan PNS pun hampir seluruh Indonesia yang masuk. Kita buka, sudah susah curangnya. Tapi saya lebih setuju kalau saudara itu masuk ke politik. Jadi kalau kita mengatakan orang politisi kita jelek, itu setengah dosa Anda yang tidak mau masuk ke politik. Orang baiknya kurang. Ya, demokrasinya begitu gitu kan. Nah itu ada dalam pikiran saya. Dia waktu saya berhenti itu menulis buku. Sebetulnya target saya itu mau masuk ke kampus-kampus, mau memprovokasi saudara-saudara untuk masuk.
Nah, cara masuknya dari mana? Saya tulis di buku itu. Jalur masuk termudah dan termurah adalah DPRD tingkat 2. Nah, zaman saya terpaksa saya masuk jadi ketua partai karena nomor urut. Tapi sekarang sudah diputuskan oleh MK suara terbanyak. Jadi kalau saudara masuk ke partai politik, kita nomor bawah pun nggak apa-apa. Kalau Anda mulai dari DPRD tingkat 2, masa tetangga, teman-teman nggak percaya sama Anda? Kalau nggak mau pilih Anda, berarti Anda memang konyol orangnya gitu loh. Temennya tidak mau pilih kan? Kan cuma untuk masuk partai yang agak bagus, besar, otomatis Anda kan mesti taruh di nomor paling bawah, nggak apa-apa. Saya masuk di Golkar juga ditaruh di bawah. Nah, begitu Anda masuk, ini teori Abraham Lincoln jadi berlaku. Kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Jadi rakyat Indonesia itu mengerti sebetulnya teori ini, walaupun banyak nggak pernah dengar. Nah, semua orang bilang apa? Anda mau politisi, mau siapapun ngomong, mereka rakyat bilang gini, udahlah ngomong aja. Nah, udah jadi masuk juga sama kurang ajarnya, sama korup. Sekarang aja aktivis ngomong hebat. Nah, karena itu Anda butuh panggung politik untuk mempertontonkan bahwa karakter Anda itu sejati untuk perjuangan rakyat. Nah, panggung politik termurah adalah DPRD tingkat 2. Itu yang saya lakukan. Makanya ketika Dr. Sarif minta saya jadi DPR RI, saya bilang tidak. Saya mau ke Belitung Timur. Jadi apa? Jadi anggota DPRD tingkat 2. Kamu gila, Hok, katanya. Kamu di kelasnya kelas DPR RI. Tidak. Karena saya katakan panggung yang paling murah. Akhirnya berapa orang pilih saya? Hanya 92 orang pilih saya. Jadi modalnya cukup 92 Kenapa? orang pilih, Karena ya? saya tidak mau kasih uang, tidak mau bantuan. Tapi kan sisa-sisa kursi. Saya kan nomor 1, ketua partai. Jadi duduk dapat kursi gitu. Ya itu awalnya gitu. Nah, saya di Bupati DPRD 7 bulan, saya tidak korupsi, tidak nyolong SPPD fiktif. Saya lawan semua nyolong seperti itu, saya lawan. Sampai mau diajak berantem. Saya ajak berantem juga, 1 lawan 1, siapa takut gitu ya. Selebihnya kemudian pembuktian hasil kerja ya. Iya, saya jangan ikut aja, saya bocorin ke masyarakat, terus masyarakat bilang gini, udah, sekarang maju aja Bupati, lawan tuh semua DPRD. Saya bilang ini turunan Cina nih Kristen, gak peduli katanya. Kita lawan, padahal 93% Muslim. PBB lagi, Partai Bulan Bintang, kuasai fraksi 55%. Jadi kalau kita gunakan akal sehat, politik tidak bisa. Tapi rakyat itu lebih berakal sehat daripada politisi sebetulnya. Itu saja. Dan itu sudah jadi modal ilmu juga paling tidak kan, sudah ada trik-triknya, paling tidak dibutuhkan bukan hanya tekad tapi ada kecerdasan untuk membaca situasi dan lain-lain, juga ada kemampuan yang total ya. Pak Kuntoro kan melalui jalur yang sangat berbeda, melalui jalur di dunia akademis, kemudian diberi kepercayaan memimpin perusahaan. Nah, itu kemudian bisa jadi pejabat publik, itu bisa sharing bagi mereka yang mungkin berkarir di dunia yang lain, misalnya jadi dosen. Ini mungkin ada, saya mesti klarifikasi. Cita-cita sebagai pemimpin apa? Ini paling pokok. Tadi Pak Ahok menyebut masuk ke partai politik. Itu betul sekali, itu menjadi pemimpin di bidang politik, lalu menjadi pemimpin di sektor publik. Tapi itu ada pemimpin di sektor yang sifatnya profesional. Ini 2 jalur yang berbeda. Walaupun bisa loncat dari satu ke tempat lain, itu mudah sekali. Anda semuanya kan umur 20-an, di bawah 25 kebanyakan. Percaya saja sama saya lah, bahwa Anda masuk kemana, itu nanti ujungnya jadinya lain nanti kira-kira. Sebab Anda nggak tahu lintasan hidup ini bagaimana belak-beloknya. Oke? Untung sekali masuk partai politik, dapat 92, jadi anggota DPR, jadi sebentar lagi gubernur barangkali gitu kan. Itu waktu dulu barangkali nggak pernah kepikir seperti itu. Saya jadi guru, saya jadi dosen ITB. Apakah kepikir jadi begini? Sama sekali enggak. Dulu cita-cita saya setelah tamat dari ITB itu menjadi seorang analis yang membantu pemimpin untuk mengambil keputusan yang baik. Sederhana aja. Jadinya seperti ini saya nggak tahu lah. Pergi ke Aceh, pergi ke Timah, pergi ke Batubara, pergi kemana-mana. Percaya saja sama saya, langkah pertama yang Anda ambil sekarang, besok, ujungnya nanti akan berbeda sekali. Tetapi antara langkah pertama sampai dengan langkah terakhir nanti itu ada beberapa kunci. 1, integritas. 2, profesionalitas.
3, sifat-sifat karakter kita yang diteladani oleh orang. Baik, luar biasa. Ini waktunya sudah tinggal sedikit, jadi ada 3 penanya lain yang saya langsung saja bacakan. Nanti masing-masing jawab saja langsung. Tadi Dani, apa kunci utama untuk bisa mengajak agar program-program yang dibuat sebagai pejabat publik itu bisa diikuti? Itu berarti ke Bu Risma sama Pak Ahok. Kan karena kalau pemerintah itu programnya atau kebijakannya yang harus menentukan. Kemudian Husnul Khotimah dari Aceh, itu bagaimana kalau kebijakan yang dibuat itu bertentangan dengan yang ada di atasnya, itu jalan keluarnya seperti apa? Karena itu kan bisa di jenjang mana saja terjadi. Lalu Eka, kolaborasi antara pemuda, organisasi dengan pemerintah, bagaimana banyak pemuda sekarang yang juga tidak terlalu optimis dalam menghadapi masa depan bangsa. Silakan, saya berikan kesempatan Bu Risma dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi yang pertama, kalau kita mau jadi pemimpin, dipimpin di bidang apapun, jangan pernah menipu yang dipimpin. Itu kuncinya ya. Jangan pernah menipu, jangan pernah bohongi mereka. Saya selalu katakan, jangankan staf saya di pemerintahan, saya ngomong sama Pak RT sama Pak RW, Pak RW Anda sama loh dengan saya. Penjenengan itu dipilih oleh warga, sama. Jangan mereka kemudian menjadi sengsara karena kita salah. Jangan mereka menderita karena kita salah. Jadi yang pertama itu, jangan pernah menipu mereka yang sudah mempercayai kita jadi pemimpin. Yang kedua, berikan contoh. Berikan contoh. Jadi kalau saya kenapa di kampung-kampung sampai kampung-kampung Surabaya itu bersih. Di mobil saya itu ada sapu. Ada tempat sampah. Di mobil saya juga ada bola. Jadi kalau ada anak-anak, di mobil saya ada buku. Jadi ada beras. Kalau kotor saya langsung nyapu, mereka ikut nyapu. Oh Bu Wali nyapu ya, akhirnya mereka nyapu. Kemudian tidak hanya bicara tapi langsung memberi contoh Bu ya. Kalau bicara terus juga capek. Mending langsung lakukan aja. Saya nggak pandai bicara ya, jadi mending lakukan aja. Juga ke anak-anak juga demikian. Kalau mereka harus belajar, saya juga ngikuti di situ. Mereka apa? Mereka lagi main basket supaya mereka senang. Saya ikut main basket mereka. Jadi mereka yakin bahwa mereka yang mereka lakukan benar begitu. Jadi seperti itu. Itu yang saya pegang. Jadi yang pertama, jangan pernah menipu. Yang kedua, berikan contoh yang baik untuk mereka. Ya, contohnya misalkan juga kerja keras. Saya katakan, kalau Anda ingin berhasil, kalau kamu ingin berhasil, lihat dia pinter. Karena Tuhan itu pasti menciptakan berbeda-beda. Satu diberikan kecerdasan yang lebih. Kamu pingin, jangan kamu iri. Kemudian kamu jatuhkan. Kalau dia belajar 1 jam, dan itu saya lakukan, betul. Saking pengennya saya tuh Surabaya cepet hijau. Saya tuh nanam pohon sampai jam 3 pagi. Betul itu, saya lakukan. Kadang nggak tidur untuk nanam pohon aja. Saking pinginnya anak-anak itu gembira, bisa membaca buku. Saya muter setiap hari, datang ke perpustakaan, kami punya 986 perpustakaan. Jadi itu saya lakukan mereka supaya mereka senang bahwa jadi kalau ada pemilihan yang milih anak-anak menang saya. Tapi nunggu dulu Bu ya, tuh hak pilihnya belum ada. Iya. Nah, ini guyon. Iya. Kemudian yang tadi kalau pertanyaannya dengan yang ada di atas. Saya pikir itu biasa. Saya dulu PNS juga. Jadi pernah saya ditanya ada satu wartawan, bener tak? Kok suruh wawancara saya? Karena saya sudah ini nggak bener gitu loh pimpinan saya. Bener wartawan, bener. Iya Bu Mbak, Bu kalau nggak percaya telepon humasnya. Saya diteleponkan humasnya. Ya nggak apa-apa ngomong beneran. Saya ngomong di media. Seminggu kemudian dipindah. Ya nggak apa-apa resiko. Tapi kan harus kita ngomong yang benar itu harus dikatakan benar. Yang salah itu harus dikatakan salah. Tugas saya adalah menjalankan kebaikan, menceritakan kebenaran, gitu kan? Ya itu yang saya lakukan. Jadi nggak usah takut.
Kalau itu bertentangan ya tidak apa-apa. Saya pernah 1 tahun itu denda 4 kali. Ya pernah. Jadi ada yang pernah cuma seminggu. Ya tidak apa-apa. Itu resiko saya. Resiko yang saya pilih. Jadi pernah suatu saat saya e-prop itu pertama Mbak, di Surabaya tahun 2003. Itu saya suruh bubarkan Risma. Ada saksinya saat itu. Nggak mau, saya bilang itu. Kamu tahu, kamu kalau nggak mau saya pindah aja. Pindah betulan 3 hari kemudian. Ya ini kan risiko kan? Risiko yang saya pilih, saya yakin ini benar. Kenapa saya harus takut? Saya yakin Tuhan itu akan memberikan rezeki dimanapun saya berada. Betul. Kemudian tadi yang kolaborasi antara kolaborasi. Ya, ini yang coba saya lakukan. Jadi saya mencoba melakukan di Surabaya. Jadi termasuk saya sekarang bodoh, jangankan saya punya anak SMP. Sekarang saya coba dorong terus seluruh mulai SD, SMP, SMA buat penelitian. Saya punya 1 anak, ini terbukti, 1 punya anak SMP, kelas 3 SMP. Dia membuat peneliti helm yang enak, yang ramah itu dia dapat royalti dari helm itu. Sekarang ini dia punya kekayaan, kelas 3 SMP mau masuk SMA ini Nara. Jadi kalau saya gaya sama anak-anak, fotonya ya gaya begini. Saya ngikut cipi-cipi Bu, ya cipi-cipi begitu. Supaya mereka welcome dengan saya, karena kalau enggak mereka jauh dengan saya, rugi saya. Dan mereka lari kemana-mana ya kan. Bahasa yang mereka pahami dengan cara mereka. Betul. Iya, saya mencoba memahami mereka sesuai dengan kondisi mereka. Jadi saya kadang cuma belajar begitu aja. Terus ini anak ini, Nara ini, itu kekayaannya lebih dari 1 miliar, punya mobil, punya apartemen. Dari hasil ini, ya. Ini sekarang saya kembangkan. Kemudian juga ini, sekarang dia buat penelitian untuk ibu-ibu masak, jadi pakai gelang. Kalau nanti masaknya matang itu warnanya hijau, kalau gosok itu warnanya merah gitu. Jadi seperti itu si Nara ini. Jadi saya dorong sekarang anak-anak membuat penelitian ini dan saya bantu untuk hak patennya. Kemudian yang berikutnya tadi saya sampaikan semua termasuk di Surabaya. Mohon maaf katanya kemarin di Buyun. Saya punya mantri pertanian, itu yang bantu pertanian di Surabaya. Jadi nelayan, petani, kemudian punya mantri ekonomi yang bantu PKL itu bagaimana menjual makanan bersih, bagaimana menjual makanan sehat, kemudian bagaimana melakukan diversifikasi usaha, bagaimana mengatur penggunaan keuangan. Kalau dia untung nggak dimakan habis begitu, namanya mantri. Kemudian itu semua anak-anak muda. Jadi tadi saya sampaikan ya, alasan pertama tidak punya uang, alasan kedua anak-anak juga senang diberikan uang begini. Jadi termasuk memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Ya, itu jadi, juga peran aktif dari pihak pemerintah sendiri juga untuk merangkul mereka dan mengajak mereka bekerja sama ya Bu. Dan mereka biasanya malah lebih mudah diterima oleh warga karena mereka tidak punya kepentingan apapun gitu. Iya, baik. Iya. Pak Ahok sekarang dia ini waktunya juga sudah tinggal tidak terlalu banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti tadi. Ya saya kira prinsipnya sama ya, kasih contoh. Tapi saya belum butuh kasih contoh banyak di Jakarta. Disuruh naik sepeda aja bulan kedua baru naik. Tapi intinya itu. Nah, jawab yang tadi gimana supaya kolaborasi segala macam. Saya kira kalau kepalanya lurus maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Itu prinsip. Kalau kita punya presiden yang bukan tidak lurus ya, artinya dia bisa mengkoordinasi semua, dia berani tegas, jalan dari semua. Kunci di situ. Indonesia kunci di presiden. Kalau mau bilang seluruh Indonesia. Lalu ditanya, gimana kalau saya bertentangan dengan Pak Jokowi? Nah, saya kebetulan sama Pak Jokowi sederhana. Beliau katakan, kalau kita berdua niatnya sama untuk rakyat, nggak ngantongin, nggak mungkin berantem. Wakil mau ambil 90%, ambil aja kerjaannya, bagi kerja kok. Yang penting beres gitu kan. Nah, bisa nggak saya berbeda pendapat dengan beliau? Bisa. Karena saya manusia, saya punya ego, dia punya ego. Nah, kalau terjadi pertentangan gimana? Saya harus ngalah. Lalu teman saya bilang, kenapa Anda mesti ngalah? Enggak, lawan dong. Saya bilang tidak bisa. Karena saya memang di bawah dia.
Oh enggak, kamu juga populer. Tidak, kalau saya populer, saya sudah lawan dia jadi gubernur kemarin. Gitu kan? Anda menaruh saya jadi wagub partai saya, artinya Anda pun mengakui saya di bawah Pak Jokowi. Jadi kalau ketika terjadi pertentangan, saya harus mengakui beliau lebih pintar, lebih bijak, lebih sensitif, lebih tajam daripada saya. Nah, saya harus ikut. Sekalipun saya tidak suka misalnya, karena saya adalah wakil. Nah, itu yang harus kita punya dalam sekalipun apa yang diputuskan itu salah. Tidak mungkin, karena saya tahu beliau adalah orang yang mau untuk rakyat. Tidak mungkin. Nah, kalau salah pasti saya ribut gitu. Kalau salah pasti saya ribut. Kalau saya tahu dia tukang salah, saya sudah gak mau jadi wakil dia, enak. Baik, sayang sekali waktunya habis. Saya sudah diberitahu oleh panitia, kita harus mengakhiri forum ini. Tapi paling tidak yang bisa kita rangkum itu adalah hal-hal yang sangat penting sebetulnya, tapi sangat mendasar. Karena yang menjadi pegangan dari ketiga tokoh kita ini ternyata tidak lain tidak bukan adalah nomor satu keyakinan bahwa kalau benar janganlah takut, berpeganglah pada integritas. Kita semua ada sensor yang namanya nurani, ada suara batin yang mengingatkan dan menjaga kita. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu jangan setengah-setengah, tapi lakukanlah sepenuh hati total. Sekecil apapun itu, tapi berpikirlah dan bermimpilah besar ya Pak ya. Melihatlah ke depan, ingin lakukan yang terbaik, apapun yang bisa dilakukan hari ini, tidak perlu juga melihat atau menunggu berlama-lama. Setiap orang punya perannya masing-masing, hari ini lakukan apa yang Anda bisa untuk membuat keadaan lebih baik. Yang penting dengan begitu banyak orang, jangan bergerombol, tapi berbarislah. Karena dengan berbaris berarti akan menuju ke satu tujuan yang sama. Dan harapan kita tujuan itu adalah Indonesia yang punya masa depan yang cerah dan gemilang untuk kita semua. Terima kasih banyak, sama tepuk tangannya untuk Pak Kuntoro, Bu Risma, Pak Ahok. Ya, terima kasih kepada moderator dan juga seluruh narasumber. Mungkin boleh tunggu sebentar karena MC juga punya pertanyaan Mbak Sandrina. Ya, silakan. Boleh nggak MC foto dengan orang-orang hebat ini? Ya, iya. Tepuk tangan untuk semua para narasumber. Terima kasih Mbak Sandrina, Pak Ahok, Ibu Risma, Pak Kun. Sukses.